Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Wah, jadi penasaran. Di bulan puasa Ramadan, wabil khusus di negara kita yaitu negara Republik Indonesia, kita sering kenal dan sering tahu dan sudah kita banyak paham tentang jadwal imsakiyah. Jadi menahan sebelum waktu subuh. Bisa durasi terkadang 10 menit atau 11 menit. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik yang selalu menjadi terus ditanyakan oleh para umat, apakah masih bisa melakukan makan, minum, atau hal apapun di waktu imsak. Ya. Berkenaan dengan hal tersebut, sebetulnya secara dasarnya sepakat dalam semua kitab fikih bahwa waktu imsak yang mutlaknya yaitu menahan, ya, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, yaitu pas waktu subuh. Adapun masalah jadwal imsakiyah yang kita sering lakukan di Indonesia, yang sudah lumrah di Indonesia, yang familiar, itu hanya sekedar kehati-hatian, ancang-ancang. Karena saya pernah melihat dalam suatu tulisan dari Lajnah Falakiyah bahwa itu adalah suatu kehati-hatian. Kalau misalnya patokannya hanya waktu subuh saja, patokan seluruh umat Islam patokannya subuh saja, maka tidak ada ancang-ancang, tidak ada kehati-hatian. Itu adalah bentuk kehati-hatian dan supaya serentak. Itu saja. Adapun masalah boleh makan, masih boleh makan atau tidak, boleh minum atau tidak, jawabannya masih bisa. Jawabannya masih bisa. Karena itu hanyalah sebagai kehati-hatian saja yang seperti tadi saya jelaskan. Terus bagaimana tentang batasan imsak tersebut? Apakah ada batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada hadis dari yang disabdakan oleh Nabi kita yaitu Rasulullah SAW bahwa saat dari Zaid bin Sabit, Anas bin Malik pernah bertanya bahwa Zaid bin Sabit itu kan pernah sahur bareng dengan Rasulullah SAW. Lalu Anas bin Malik bertanya, apakah ada jarak waktu antara sahur dengan subuh? Ya. Lalu dijawab oleh Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayah, yaitu sekira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Jadi batasan-batasan tersebut ternyata sudah ada ya, di zaman Rasulullah SAW. Walaupun secara mansus berkenaan dengan jadwal imsakiyah tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan ini pun pernah ada satu hadis bahwa yati masjid Qubain kula sabdin masyan warukiban wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Bahwa Rasulullah itu setiap hari Sabtu selalu ke Masjid Quba. Dan dipraktekkan kembali oleh Abdullah bin Umar atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini adalah dalil bolehnya kita menentukan waktu, menentukan batas walaupun pada sebelumnya tidak ada dan tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Berkenaan dengan imsakiyah itu baik atau tidak, jelas sangat baik, jelas sangat mendukung, karena terkadang ada sebagian orang yang tidak bisa menjaga kehati-hatian karena lupa atau sebagaimana gitu kan. Kalau misalnya ada jadwal imsak kan orang menjadi ingat, oh sekarang bentar lagi akan menjelang subuh. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilan biha badahu min guri ayan kusum min azurihim sayun wa sana fil Islam sunnatan sayatan kana ilahi wijruha wa ajru man amilan min man ba'dahu min guri ayan kusum min auzarihim sayun. Yang mana artinya barang siapa yang melakukan atau memulai hal-hal yang positif, memulai hal-hal yang baik, maka akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan hal-hal yang negatif,
melakukan hal-hal yang buruk, memulai hal-hal yang tidak baik, maka akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan siksa, dan akan mendapatkan dosa bagi orang-orang yang mengikutinya. Berkenaan dengan jadwal imsakiyah, mungkin hanya sekian. Kesimpulan yang kita harus terapkan bahwa itu hanya sekedar kehati-hatian. Kalaupun misalnya kita mau makan, mau minum, itu masih bisa dan masih diperbolehkan. Karena sepakat semua dalam kitab-kitab fikih manapun bahwa imsak, menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari menjelang awal fajar atau pas waktu subuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.